Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin Balekambang Jepara menggelar halaqah fikih peradaban dengan tajuk Negara Demokrasi dalam Perspektif Syariat Islam yang dilangsungkan di Auditorium Politeknik Balekambang pada Minggu 13 November 2022. Tampil sebagai narasumber Mustasyar PBNU, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun atau Gus Ghafur. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Rumadi Ahmad, dan Wakil Khatib Syuriah PWNU Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Nasrullah Afandi. Selain para narasumber, tampak hadir mewakili pengasuh Pondok Pesantren Balekambang, Kiai Nurdin Lubis M.Hum, Direktur Politeknik Balekambang, Kiai Haji Miftahuddin SAGMM, Dr. Kiai Haji Zulham Qudsi, selaku moderator, dan juga jajaran Syuriah dan Tanfidiyah PCNU Jepara. Dalam sesi pemaparan materi, Kiai Haji Nasrullah Afandi menjelaskan tema demokrasi perspektif maqasidus syariah. Ia menegaskan dalam Islam sistem demokrasi bukanlah perkara yang baru. Hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika hendak memutuskan sebuah perkara. Kiai Muda Jawa Tengah itu menjelaskan praktek demokrasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW termaktub dalam berbagai hadis. Ia mencontohkan salah satu hadis dalam riwayat Imam Muslim saat Rasulullah SAW menyusun siasat dalam perang Badar bersama sahabat. Apakah demokrasi itu hal yang baru? Tidak sama sekali. Demokrasi itu sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad. Kalau kita harus mau menegaskan, coba kita lihat dalam kitab Sahih Muslim. Itu ada dalam Kitabul Jihad. Itu hadis nomor 1779. Di sana bagaimana kronologi ketika Nabi Muhammad mau menghadapi perang Badar. Nggih. Beberapa kali berulang-ulang di sana Nabi Muhammad mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Ini musyawarahnya Nabi Muhammad, seorang pemimpin, katakan pemimpin parpol kalau zaman sekarang, dengan anggota parpolnya, itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah bapak demokrasi. Di kesempatan yang sama, Dr. Rumadi Ahmad menyatakan demokrasi merupakan prosedur yang berfungsi sebagai jalan menegakkan sebuah nilai dan wasilah yang menentukan konsep kepemimpinan dalam sebuah negara. Ia melanjutkan demokrasi senada dengan syariat Islam sebagai pengejauhan tahan dari nilai Islam tentang pengangkatan ulil amri. Ketua Lakpesdam PBNU 2015-2021 itu menegaskan dalam fikih Islam, demokrasi masuk dalam kategori fikih muamalah yang sifatnya ijtihadiyah dan dialogis sesuai dengan konteks politik yang berlaku di masing-masing negara. Sehingga menurutnya sepanjang tidak ada nas yang melarang hal tersebut, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau dari sisi misalnya sebuah kepemimpinan, setiap ada kelompok manusia harus ada pemimpinnya, itu sama. Antara demokrasi dan Islam sama-sama kita harus mengangkat pemimpin. Karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu baru ada kalau ada cara bagaimana pemimpin itu diangkat. Jadi mengangkat pemimpin dengan menggunakan isyarah dari nas ini, itu harus dalam kacamata fikih. Ini kan sebenarnya persoalan muamalah, bukan bagian dari persoalan ibadah. Al-ilmu bi'adamid dalil huwad dalil. Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka sesuatu itu diperbolehkan. Berbeda kalau persoalan terkait dengan ibadah. Jadi demokrasi tidak ada hubungan dengan misalnya apakah demokrasi nanti akan membuat konsensus untuk merubah bilangan rakaat sholat misalnya. Nggak ada hubungan dengan itu. Pada termen pemaparan materi terakhir, Gus Ghafur menjabarkan mayoritas umat Islam di penjuru dunia telah mengadopsi sebagian besar konsep demokrasi. Namun menurutnya yang menjadi problem substantif adalah konstruksi fikih yang menjabarkan demokrasi secara eksplisit belum tuntas, yang kemudian berimplikasi terhadap munculnya kelompok yang mendelegitimasi demokrasi dengan gagasan yang keluar dari nilai kesepahaman bersama.
Ia kemudian berharap agar pembahasan khusus mengenai demokrasi ditulis secara eksplisit oleh para ulama-ulama kontemporer layaknya pembahasan fikih lainnya, sehingga landasan argumentasi mengenai demokrasi menjadi terang dan jelas. Dan sampai sekarang, meski sudah dijalani oleh hampir seluruh umat Islam di dunia ini, sedikit banyak tetap mengadopsi nilai-nilai demokrasi, tetapi bangunan fikihnya itu tidak pernah selesai, selalu diperdebatkan, sehingga muncul orang-orang yang anti demokrasi, muncul tiba-tiba kelompok tertentu yang kemudian mengusung tentang khilafah, walaupun ketika ditanya konsep khilafahnya itu akan seperti apa, itu juga pasti akan bingung. Tetapi bahwa fikih ini tidak pernah selesai, tidak pernah ditulis dengan baik oleh ulama-ulama kontemporer yang menjadi kesepakatan, tidak pernah dijadikan buku ajar seperti Fathul Qorib gitu ya. Perlu diketahui, Halaqah Fikih Peradaban merupakan program kolaboratif yang digagas oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam PBNU dengan seluruh pesantren di Indonesia sebagai rangkaian kegiatan peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Halaqah ini bertujuan sebagai langkah awal diskursus fikih siasa sebagai warisan intelektual ulama terdahulu yang tertuang dalam kitab-kitab klasik. TVNU melaporkan.